Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratun Nisa, NIM 011 sebagai presum kelompok 1. Dari pemaparan pemakalah tentang teori keuangan syariah, dapat saya simpulkan bahwa kegiatan lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari kata uang. Pengertian uang sendiri dalam ilmu fikih adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang serta jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Menurut M. Umar Capra, sistem keuangan syariah memiliki beberapa karakteristik yang unik, yaitu yang pertama, dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya penting selama ia memberikan full employment dan kelayakan ekonomi yang luas. Yang kedua, kebijakan moneter menurut ekonomi Islam bertujuan menciptakan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan dasar persaudaraan universal. Yang ketiga, stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayar cicilan, dan alat penyimpanan yang stabil. Yang keempat, mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil, sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan. Yang kelima, kebijakan moneter dalam perekonomian Islam diharapkan untuk meningkatkan stabilitas moneter yang mengamankan kepentingan kaum fakir miskin. Menurut sejarah, ada beberapa jenis uang, yaitu uang barang, uang logam, dan uang kertas. Dengan cara umum, uang dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis pertama, uang menurut nilai bahannya. Jenis yang kedua, uang menurut nilainya. Jenis uang menurut bahannya ada dua, yaitu uang kartal dan uang gilt. Sedangkan jenis uang menurut nilainya juga ada dua, yaitu uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan kapital atau modal. Sebaliknya, konsep uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Konsep uang dalam Islam ada 5, yaitu uang itu tidak identik dengan modal. Yang kedua, uang adalah public goods. Yang ketiga, modal adalah private good. Yang keempat, uang adalah flow concept. Dan yang terakhir, modal adalah stock concept. Sedangkan uang berdasarkan konsep konvensional. Yang pertama, uang seringkali diidentikan dengan modal. Uang atau modal adalah private good. Yang ketiga, uang atau modal adalah flow concept bagi Pfizer. Dan yang terakhir, uang atau modal adalah stock concept bagi Cambridge School. Konsep uang dalam riba, sistem bunga, dan sistem bagi hasil. Kata riba berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis, berarti tambahan atau aziyadah, berkembang atau an-numu, membesar atau al-ulu, dan meningkat atau al-irtifa. Sedangkan secara terminologis, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba telah jelas dan tegas dilarang dalam Islam. Sistem bunga dibagi menjadi 3, yaitu sistem bunga flat, sistem bunga efektif, dan sistem bunga anuitas. Adapun beberapa akad yang ada dalam sistem bagi hasil antara lain yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-mujaroah, dan al-musaqqah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.